Saudara, gladi bersih upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Republik Indonesia telah digelar di Istana Kepresidenan. Gladi bersih di Istana Kepresidenan dimulai sejak pukul 8 pagi kemarin dengan prosesi kirap budaya bendera pusaka dari Monas ke Istana Merdeka. Diiringi drum band Akademi TNI Polri, pasukan berkuda dan Raja-Raja Nusantara dari 38 provinsi. Persiapan upacara Hari Ulang Tahun ke-78 RI di Istana sudah hampir rampung. Presiden Joko Widodo mengukuhkan 76 anggota pasukan pengibar bendera Pusaka Nasional 2023 di Istana Merdeka. Sebelum dikukuhkan, para anggota Paskibraka mengucapkan ikrar Putra Indonesia yang dipimpin oleh Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, Yudian Wahyudi. Presiden Jokowi secara simbolis menyematkan lencana kepada pemimpin upacara tanda pengukuhan sebagai anggota Paskibraka. Lalu bagaimana suasana terkini di kawasan Monumen Nasional Jakarta Pusat jelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Republik Indonesia? Kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV, sudah ada Fedriska Ananda di sana. Fedriska, selamat pagi. Anda sudah dari pagi berada di kawasan Monas. Bisa diceritakan kepada pemirsa Kompas TV bagaimana sejauh ini antusiasme warga di kawasan Monas pagi ini? Ya, selamat pagi Ian dan juga saudara. Tentu suasana peringatan Hari Kemerdekaan pada tahun ini sangat lebih antusias jika dibandingkan dengan tahun lalu. Bagaimana kemudian pada tahun ini tidak hanya merdeka selama 78 tahun, namun pada tahun ini kita juga berhasil merdeka dari pandemi Covid. Bagaimana kemudian pada tahun ini pemerintah menetapkan bahwa pandemi Covid telah usai dan juga kita telah memasuki masa endemi. Kalau misalkan saya bisa ceritakan kepada Anda, Yasir dan juga saudara, bagaimana antusiasme dari masyarakat. Sejak tadi pagi kami hadir di sini begitu ya, tidak hanya di kawasan Monumen Nasional namun juga di jalan-jalan protokol seperti Medan Merdeka dan juga sekitarnya. Masyarakat ini berantusias dan juga menanti-nanti bagaimana jalannya kirap bendera yang akan dilaksanakan pada hari ini. Kalau misalkan pada hari ini kirap bendera ini akan dimulai pada pukul 8 pagi nanti. Ini sangat berbeda dengan tahun lalu. Bagaimana kemudian tahun lalu kirap benderanya ini dimulai pada pukul 8.30. Karena memang tahun ini kirap bendera ini akan melalui trek ataupun jalur yang lebih panjang jika dibandingkan dengan tahun lalu. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, bagaimana kemudian kirap bendera pusaka merah putih dan juga teks naskah proklamasi ini dibawa dari cawan Monas menuju langsung ke Istana Merdeka. Namun pada tahun ini bendera pusaka merah putih dan juga naskah proklamasi akan diarak lebih panjang melewati tugu patung kuda dan juga kemudian akan melintasi dari sejumlah kantor kementerian, kemudian baru dibawa kemudian ke Istana Merdeka. Inilah kemudian masyarakat akan lebih leluasa begitu untuk menikmati bagaimana antusiasnya dan juga bagaimana kemeriahan kemerdekaan RI pada tahun 2023 ini. Dan kemudian masyarakat juga lebih leluasa begitu untuk menyaksikan bagaimana serunya ataupun hiburan-hiburan yang akan diberikan oleh pasukan kirap yang akan membawa bendera pusaka merah putih dan juga naskah proklamasi menuju ke Istana Merdeka. Yan Rahman. Ya, antusias warga mulai tampak pada pagi ini. Lalu kemudian Rizka, apakah ada rekayasa lalu lintas yang dilakukan di kawasan Monas pagi ini, pantauan Anda? Ya, yang tentu seiring dengan trek ataupun jalur kirap bendera ini lebih panjang jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tentu ada beberapa arus lalu lintas yang kemudian dilakukan pengalihan ataupun mekanisme yang dilakukan oleh kepolisian dan juga Dinas Perhubungan dari Provinsi DKI Jakarta. Bagaimana kalau misalkan tadi kami pantau sebelum pukul 7 pagi ini kemudian dari Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta ini kemudian sudah melakukan ataupun meletakkan water barrier di sejumlah jalan. Ini kemudian nanti akan ditutup pada pukul 7 kemudian untuk dapat dilaksanakannya kirap. Nah, bagi Anda yang akan menuju ke pusat kota Jakarta ini yang kemudian ingin melaksanakan ataupun melihat bagaimana serunya peringatan kemerdekaan pada tahun ini, Anda perlu mencatat begitu ya bagaimana kemudian pengalihan arus yang dilakukan oleh kepolisian. Yang pertama yakni dari arah Tugu Tani menuju Jalan Merdeka Utara ini akan dialihkan ke Jalan Perwira, dan kemudian dari Jalan Hayam Wuruk menuju ke Merdeka Utara
kemudian akan juga dialihkan ke Jalan Juanda. Yang ketiga, dari arus menuju Jalan Veteran 1 ini juga akan dialihkan ataupun ditutup. Jalan Veteran 1, Veteran 2 hingga Veteran 3 ini akan ditutup dan sama sekali tidak bisa dilintasi oleh kendaraan bermotor. Dan terakhir, dari arah ke Dubes ataupun Kedutaan Besar Amerika menuju Bundaran Patung Kuda ini juga akan dapat mengalir secara bebas. Jadi memang hanya satu jalur saja ini akan dibuka. Jadi bagi Anda yang kemudian ingin melihat bagaimana keseruan dari pelaksanaan ataupun peringatan Hari Kemerdekaan di kawasan Monumen Nasional, Anda perlu mencatat 4 pengalihan arus yang dilakukan oleh kepolisian dan juga Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta. Yan. Ya, rekayasa lalu lintas diterapkan di sejumlah jalan utama di sekitar Monas jelang kirap yang akan dilangsungkan pada pukul 8 pagi ini. Terima kasih Rizka Ananda, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari kawasan Monas, Jakarta Pusat.